Untuk siklus glukosa alanin, jadi siklus glukosa alanin adalah suatu lintasan yang ditempuh untuk membawa ion amonium buangan yang berasal dari otot otot ya ke hati untuk diproses menjadi urea di dalam siklus urea. Nah, apa yang terjadi di otot dan di hati? Jadi di otot ini adalah protein otot ya, kemudian dia mengalami proses oksidasi menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini kemudian untuk tahap lanjutannya ingat akan menghasilkan yang namanya amonium dan menghasilkan kerangka karbon. Amonium ini sifatnya toksik bagi tubuh sehingga harus diubah menjadi yang sifatnya non toksik yaitu di dalam hati. Nah, bagaimana cara membawa amonium ke dalam hati? Yaitu dengan ya melalui transfer ya, jadi dari transfer aminnya dari glutamat jadi dibawa oleh glutamat, kemudian glutamat ini harus diubah menjadi alanin. Nah, dengan cara proses transaminasi, jadi mentransfer gugus amin yang ada di glutamat itu ke ke pirufat ya. Nah, kemudian pirufat ini akan menjadi alanin sedangkan glutamat akan menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian alanin di otot itu akan dibawa melalui sirkulasi darah ya menuju ke hati. Nah, alanin ini kemudian dia akan berubah kembali menjadi pirufat ya melalui reaksi ya, di mana nanti alfa ketoglutarate itu akan berubah kembali menjadi glutamat melalui reaksi deaminasi oksidatif. Jadi di sini adalah proses ya di mana alanin itu akan berubah kembali menjadi pirufat. Kemudian pirufat ini kita tahu bahwa di perkuliahan sebelumnya 2 minggu lalu bahwa pirufat ini menjadi salah satu senyawa untuk membentuk yang namanya glukosa melalui siklus gluconeogenesis. Nah, proses ini terjadi di hati. Ya, nah kemudian glukosa dihasilkan, kemudian glukosa dibawa kembali ke otot ya untuk menjadi sumber energi bagi otot. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan siklus glukosa alanin. Jadi alanin ya diubah menjadi glukosa, glukosa balik lagi, kemudian diproses ya menjadi pirufat, ya kemudian terus menerus seperti itu. Ya, itulah kita sebut dengan siklus glukosa alanin. Kemudian ini adalah siklus urea ya. Jadi di awal tadi sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa amonia itu yang diperoleh dari baik hasil perombakan di otot, kemudian hasil dari perombakan dari protein yang berasal dari makanan kita, dari seluler kita, itu akan menghasilkan yang namanya amonium. Nah, ingat bahwa amonium itu sifatnya toksik, jadi harus diubah dalam bentuk yang non-toksik. Ya, dan kemudian yang menjadi catatan adalah bahwa protein itu tidak bisa disimpan, sehingga hasil perombakannya itu harus segera dibuang. Ya, setelah bagian-bagian tubuh kita atau sel-sel tubuh kita tidak lagi membutuhkan senyawa nitrogen ya senyawa dalam bentuk nitrogen yang misalnya tadi kan dari hasil perombakan atau oksidasi asam amino akan menghasilkan amonium. Amonium itu kan nanti akan digunakan lagi untuk biosintesis ya biosintesis amino, nukleotida dan senyawa amina bioaktif lainnya. Ketika semua kebutuhan itu terpenuhi, maka kelebihannya itu akan dibuang, jadi tidak bisa disimpan. Jadi dibuang melalui siklus urea. Ingat bahwa siklus urea itu terjadi di 2 tempat, ada mitokondria, matriks mitokondria, dan sitosol. Di matriks mitokondria itu adalah pembentukan karbamil fosfat dan sitrulin. Kemudian sitrulin ini akan keluar ya dari matriks berinteraksi dengan aspartat membentuk arginosuksinat. Arginosuksinat itu akan melepaskan arginin dan fumarat. Fumarat kemudian dia akan berubah menjadi senyawa oksaloasetat yang merupakan senyawa intermediate pada siklus Krebs. Nah, kemudian argininnya itu kemudian akan melepaskan urea dan ornitin. Ornitin ini kemudian akan balik lagi ke siklus selanjutnya. Ya, sedangkan oksaloasetat ini bisa digunakan untuk menghasilkan aspartat sebagai senyawa yang akan bereaksi dengan sitrulin atau kemudian dia akan melanjutkan prosesnya untuk menghasilkan energi melalui siklus asam sitrat. Ya, nah ini kemudian beberapa video, ada 2 video yang mungkin bisa kalian saksikan untuk lebih mudah memahami dan menghafal terkait dengan siklus urea. Sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana kaitan antara siklus urea dengan siklus asam sitrat. Karena tadi kita lihat bahwa di matriks mitokondria itu selain terjadi pembentukan sitrulin juga terjadi pembentukan yang namanya senyawa untuk
siklus asam sitrat maupun siklus urea. Lalu kaitannya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya bahwa di sitosol, kemudian ini di matriks. Nah, di matriks ini terjadi juga siklus asam sitrat. Ternyata ketika kita lihat saling berhubungan antara siklus asam sitrat dengan siklus urea. Nah, hubungannya seperti apa? Ya, jadi siklus urea ini ya artinya siklus ini dapat terjadi apabila senyawa-senyawa yang berperan pada siklus itu tersedia, ya tersedia secara cukup. Coba kita lihat di sini. Senyawa apa dari siklus asam sitrat yang diperlukan oleh siklus urea untuk ya proses siklus urea itu terjadi? Coba dilihat ya. Senyawa tersebut adalah aspartat. Ya, jadi aspartat ini merupakan senyawa yang dihasilkan ya dari perubahan oksaloasetat di mana oksaloasetat ini ya kemudian nanti di sini ada glutamat ya artinya proses perombakan oksaloasetat dengan aspartat itu ada peran dari glutamat di mana glutamat ini kemudian dia akan berubah menjadi alfa ketoglutarat ya sehingga nanti oksaloasetat dapat berubah menjadi aspartat. Nah, aspartat ini merupakan senyawa yang dapat membantu siklus urea. Kalau tidak terbentuk aspartat, maka siklus urea juga tidak dapat terjadi. Ya, jadi banyaknya senyawa aspartat yang dihasilkan itu tergantung dari siklus asam sitrat. Ya, makanya reaksinya ini atau siklusnya ini berputar. Nah, di sini bisa kita lihat ya, aspartat sitrulin menghasilkan argininosuksinat. Arginosuksinat menghasilkan arginin dan fumarat. Nah, kemudian fumarat ini dia akan selanjutnya akan masuk ke dalam bisa langsung masuk ke dalam siklus asam sitrat, kemudian melanjutkan ke tahap selanjutnya, atau kemudian menjadi malat dulu, kemudian malat bisa langsung masuk, atau kemudian malat menjadi oksaloasetat, baru kemudian masuk ke dalam siklus masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi memang kaitannya erat antara siklus urea dengan siklus asam sitrat. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ya, harapannya bisa dipahami ya dari awal bagaimana siklus nitrogen secara umum, gambaran siklus nitrogen, ya, kemudian apa aja reaksi-reaksi yang terjadi pada metabolisme nitrogen. Nah, kemudian di akhirnya adalah bahwa ya perombakan protein itu tidak bisa ya disimpan ya seperti glukosa dan lipid. Jadi ketika protein dirombak ya dihasilkan amonium ya yang merupakan senyawa yang juga mengandung atom nitrogen. Atom nitrogen itu digunakan untuk pembentukan protein ya, kemudian pembentukan nukleotida. Artinya ketika semua kebutuhan oleh sel itu terpenuhi, maka kelebihannya tidak bisa disimpan. Jadi harus segera dibuang melalui siklus urea. Nah, siklus urea ini dijelaskan tadi ya bahwa terjadi di hati ya, kemudian terjadi di dua tempat. Oke, ya itu yang harus diingat ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.